Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia, NIM saya 9321040020. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Utsman bin Affan. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdussyam bin Abdul Manaf. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek kelima, yaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Taif pada tahun 567 Masehi. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Utsman bin Affan tumbuh di atas akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Dan karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh Quraisy. Nama panggilannya yaitu Abu Abdullah, dan ia diberi gelar Dzun-Nurain, yang artinya yang mempunyai dua cahaya. Sebab digelari Dzun-Nurain tersebut karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah ketika berumur 82 tahun. Yaitu terpilihnya Utsman menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, terjadilah kekosongan posisi sebagai khalifah. Pada saat Umar bin Khattab sakit, telah direncanakan siapa selanjutnya yang akan menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Mereka yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdullah. Dan setelah melalui persaingan yang cukup ketat, diputuskan bahwa Utsman yang menggantikan posisi khalifah Umar dengan beberapa alasan, yaitu jika Ali yang menjadi khalifah, maka tidak ada lagi kesempatan bagi Utsman untuk menjadi khalifah. Kemudian masyarakat ingin pemerintahan yang baru, maksudnya yang tidak keras. Jika Ali yang terpilih, maka sama saja seperti pemerintahan Umar yang identik dengan sifat kerasnya. Dari yang selanjutnya yaitu kebijaksanaan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu mengangkat kerabatnya untuk menduduki posisi-posisi penting di dalam pemerintahan atau lebih dikenal dengan politik nepotisme. Kemudian pembubaran Dewan Mengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berfungsi sebagai kas negara. Kemudian selanjutnya tanah hasil dari rampasan perang atau yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada masa Umar, tanah ini menjadi milik negara dan dikelola demi kepentingan rakyat. Tetapi pada masa Utsman, tanah tersebut diperjualbelikan dan membolehkan Muawiyah mengambil tanah negara di seluruh wilayah Suriah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Pada masa ini terdapat ketidakseragaman qiraat dan menimbulkan perpecahan, sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk ditertibkan. Orang pertama yang mensinyalir adanya perpecahan adalah sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Kemudian Hudzaifah melaporkan kepada Utsman agar segera mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya. Usul ini diterima oleh Utsman dan beliau mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Meminjam naskah yang telah ditulis oleh Zain bin Thabit pada masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian membentuk panitia untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna, dan mushaf inilah yang disebut Mushaf Utsmani. Beliau meninggalkan jejak peradaban bermakna dalam kehidupan manusia saat itu, antara lain: 1. Membudayakan sistem bermusyawarah. Yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran. Yang ketiga, membangun fasilitas umum. Dan yang terakhir, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Selanjutnya, wafatnya Khalifah Utsman ibnu Affan. Terdapat beberapa orang yang memberontak pemerintahan Utsman dikarenakan kebijakan-kebijakannya yang dirasa tidak adil atau politik nepotisme. Pemberontakan tersebut meminta agar Utsman mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi ditolak oleh Utsman dengan berucap, "Demi Allah, saya tidak akan melepaskan baju yang dipakaikan Allah kepadaku."
Karena penolakan tersebut, akhirnya para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Salah satu dari pemberontak terkena panah yang datang dari kediaman khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah untuk diserahkan kepada mereka. Namun, tidak ada jawaban dari kediaman khalifah. Akhirnya, mereka menyerbu masuk rumah khalifah dan membunuhnya dalam usia 82 tahun. Perkembangan pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibagi menjadi dua bagian, yakni politik dalam negeri dan politik luar negeri. Lembaga pemerintahan dalam negeri dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu satu, pembantu atau wasir. Tugasnya yaitu membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Pada masa ini yang menjadi wasir adalah Marwan bin Hakam yang sekaligus merangkap menjadi sekretaris negara. Yang kedua, pemerintahan daerah atau gubernur. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi yaitu selama 1 tahun penuh, karena hal ini merupakan kebijakan Umar. Yang ketiga, dalam bidang hukum, yaitu dengan menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum dan menerapkannya, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam. Yang keempat, Baitul Mal atau keuangan. Tugasnya yaitu mulai dari membayar gaji para khalifah, gaji para pemimpin daerah atau gubernur, gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan, yang mana terlebih dahulu harus disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Militer. Keseriusan Utsman bin Affan dalam bidang militer menunjukkan bagaimana kekuatan Islam pada waktu itu. Kemajuan pemerintahan Islam pada masa Utsman bin Affan selama 12 tahun juga dikarenakan mampu menjaga kedaulatan di daerah kekuasaannya. F. Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Selanjutnya, politik luar negeri. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah yang wilayahnya sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah. 2. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Utsman bin Affan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menerapkan politik ekonomi secara Islam. 2. Tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. 3. Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. 4. Memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Eksistensi Utsman bin Affan untuk negara atau pemerintahan adanya pemasukan dan pengeluaran dalam bidang ekonomi. Pemasukan keuangan meliputi 1. Zakat, 2. Harta rampasan perang atau ghanimah, 3. Harta jizyah, 4. Harta kharaj atau pajak bumi, 5. Usyur atau 1/10 dari barang dagangan. Pengeluaran keuangan. Pengeluaran keuangan meliputi 1. Gaji para wali kota dari kas Baitul Mal, 2. Gaji para tentara dari kas Baitul Mal, 3. Kas umum untuk haji dari Baitul Mal, dana perluasan Masjidil Haram dari Baitul Mal, dan masih banyak lainnya. 3. Bidang sosial. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Kaum muslimin juga dapat memilih hidup yang serba mudah. 4. Bidang agama. Bidang agama ini meliputi 1. Mengerjakan sholat, 2. Ibadah haji, 3. Pembangunan masjid, 4. Pembukuan Al-Quran, dan yang kelima, penyebaran agama Islam. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر